Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PPM. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari ini. Terima kasih untuk Sobat PPM yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan CLBK. Cerita langsung bareng komunitas. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Wina yang akan memandu jalannya CLBK hari ini. Bagi Sobat PPM yang mungkin baru pertama kali join dan belum tahu apa sih program CLBK itu, nah CLBK di sini adalah program dari PPM Manajemen, di mana program ini menjadi wadah sesama member PPM untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Jadi, bisa dibilang CLBK adalah forum dari kita untuk kita dalam menambah ilmu pengetahuan. Sobat PPM, semua bisa menjadi narasumber untuk sharing di CLBK ini loh. Jadi Ini bisa keluar. banget topik pembahasannya sesuai dengan bidang atau kompetensi Sobat PPM. Selain itu, bisa juga mendapatkan kepuasan tersendiri karena sudah berbagi ilmu. Nah, terus bisa jadi portofolio juga dan akan mendapatkan e-sertifikat bagi narasumber. Dan juga ada apresiasinya loh buat Sobat PPM yang menjadi narasumber. CLBK ini dirancang terselenggaranya sebulan sekali, jadi tunggu apa lagi? Boleh nih Sobat PPM langsung hubungi admin dan bilang ingin berbagi dalam CLBK. Ditunggu ya Sobat PPM. Nah, izinkan saya sekilas memperkenalkan PPM Manajemen sebagai PPM sebagai lembaga manajemen pertama di Indonesia yang memiliki layanan program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset konsultasi, asesmen SDM, dan juga ada sekolah tinggi manajemen PPM. Oke, Sobat PPM, udah sore ini udah ada pulang kerja ya. Nah, kalau di kantor mungkin tadi agak tegang ya, terus banyak juga kerjaan yang belum selesai mungkin dikerjakan. Jadi kali ini kita relax dulu. Nah, Sobat PPM senyum dulu nih. Saya senyum. Oke, Sobat PPM semangat ya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, jadi kita santai aja dan kita main games dulu nih ya. Nah, games ini akan ada hadiah e-wallet loh untuk pemenangnya. Nanti tim panitia akan mencatat nilai bagi sobat PPM yang bisa menebak jawaban dengan benar dan terbanyak yang akan menjadi pemenang. Pemenangnya akan diumumkan di akhir acara. Jadi kita ikuti ya, kayak kita mulai main gamesnya ya, sobat PPM. Nah, permainan ini adalah tebak-tebakan, tebak kata. Jadi nanti silakan raise hand dan yang pertama raise hand yang akan saya persilakan untuk menjawab. Kalau benar akan dapat poin, tapi kalau salah akan dilempar ke urutan raise hand yang berikutnya. Siap ya, Sobat PPM? Yuk kita mulai yuk. Penyanyi luar negeri yang suka naik sepeda. Ayo, siapa Sobat PPM yang bisa jawab? Silakan raise hand. Kira-kira siapa nih? Kayaknya penyanyi luar negeri ini sehat banget nih hidup. Karena dia selalu naik sepeda. Ayo, siapa? Saiful Najla. Jamil. Halo Kak, Gimana? Hai. untuk Gimana? jawabannya Ya, untuk jawabannya Selena Gomez. kalau oke, kita lihat jawabannya. Bener gak ya? Selena Gomez. Gimana? Waduh, bener. Selena Gomez. Selena Gomez sehat berarti ya. Oke, Kak Najla silakan lo. Ya. Nah, next. Ya. Ah, oke. Nah, ini. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Jawabannya Rice hand ini kalau yang di chat dan ada Kak Kiki nih. Yang pertama, Kak Kiki silakan jawab Kak Kiki. Karena kalau poninya banyak namanya super mie. Oh, coba kita lihat jawabannya. Benar gak kalau poninya banyak super mie? Waduh, kenyang ya Kak Kiki. Benar jawabannya. Next. Terima kasih. Ya, tunggu. Nah, yang ketiga, hewan apa yang paling tidak sopan?
Ayo, ayo, raise hand. Hmm, ya. Oh, Kak Najla, ayo Kak Najla. Hewan apa nih yang tidak sopan? Kayaknya sih Kak, kutu rambut deh. Soalnya kepala kita diinjak-injak. Oh, tidak sopan ya. Jawabannya apa? Buaya darat. Kutu rambut. Oke, buaya darat. Kenapa buaya darat ya, Kak? Oke. Next. Nah, sayur apa yang bisa nyanyi? Oh, Kak Najla lagi. Ayo Kak Najla, semangat kali ini. Jawabannya apa? Sayur, sayur kol. Sayur Coldplay. kol. Cold, Kol, oh ya, cold, oh kol, ya benar. kol. Ayo jawabannya kira-kira apa kita lihat ya? Sayur kol deh Kak. Kayaknya sayur kol deh. Kok kayak eh bukan sayur kol, bukan. Jawabannya belum tepat nih. Nah, raise Sayonara. hand ulang. Sayonara. Raise hand ulang. Siapa nih yang bisa jawab? Ah, tadi kan Najla kurang tepat. Jawabannya adalah Coldplay. Nah, coba dikit lagi tuh kan Najla. Oke, next. Nah, buah apa yang bisa menampung banyak barang? Ayo, buah apa kira-kira? Oh, kan aja ayo. Buah tangan. Wah, salah jawabannya. Bukan itu jawabannya. Tadi Puji Ayu, Kak Puji, Leci meja. leci meja ya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Leci meja. Oh, benar. Leci meja. Leci meja nyimpan banyak barang ya. Oke, selanjutnya next. Masih ada nih. Nah, mengapa gunung berapi meletus? Jelas? Tahu jawabannya? Silakan. Karena memiliki magma dalam perut bumi. Karena karena memiliki magma dalam perut bumi. Jawabannya bagus sekali, tapi belum tepat, Kak. Oke, next siapa yang bisa jawab? Tadi udah. Ayo, coba lagi. Selain Kanaza tadi jawabannya belum tepat. Ya, oke kita lihat coba jawabannya ya. Oh, sorry. Oh, Kak Puji. Jawabannya Kak Puji. Karena kalau mencair namanya gunung es. Coba kita lihat itu Kak Puji ya jawabannya. Karena kalau mencair namanya gunung es. Ya, bener. Oke, next. Ada lagi? Nah, buah apa yang sering jadi tanda film selesai? Kanaza, buah apa? Halo, kok tidak putus? Halo. Halo, Eh, iya. tomat. Tomat, tomat, Tomat. tomat. Iya. Tomat. Tomat. Coba kita lihat jawabannya benar nggak ya? Kanaza. Oh iya bener. Tomat. Tomat. Oke, nextnya. Nah, buah-buah apa yang paling kaya? Buah apa? Kak Kiki. Buah serikaya. Coba kita lihat buah trikaya. Bener gak ya Kak Kiki jawabannya? Iya, trikaya. Tri memang kaya ya Kak Kiki. Oke, 9 masih ada. Oh ya, benda apa yang jadi rusak kalau dibalik? Bapak Jansius. Kasur, Jangan. Kasur. Benda apa yang jadi rusak kalau dibalik? Jawabannya kasur, kasur. Ya, kasur. Coba kita lihat. Kasur. Coba aja dibalik katanya ya. Iya, rusak bener sih. Oke, next masih ada. Oh ya,
Hewan apa yang saat lalu lintas? Zebra cross. Diri gue nih. Janis, Jansius silakan. Yang right Zebra hand. cross. Zebra cross. Bener nggak jawabannya? Unta, Oh, mohon maaf unta belum yang tepat. Unta makan makan kalau keselamatan ya. Oke, masih ada. Oh, sudah habis ternyata. Sobat-sobat BM, terima kasih ya. Terima unta makan bersama. kasih. Oke, Sobat PPM, terima kasih ya sudah mengikuti ice breaking tadi. Sudah mulai semangat lagi ya harusnya. Nah, tunggu sampai akhir, akan ada pengumuman pemenang di akhir acara ya. Jadi sudah agak santai nih udah main tebak-tebakan. Oke, akhirnya kita masuk ke inti acara ya. Acara CLBK ini yang bertemakan mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi first time manager. Nah, di sini sudah hadir speaker atau narasumber yang sangat luar biasa yaitu Kak Tono Samsuri. Halo Kak Tono. Halo Mbak Wina. Halo, selamat sore Ya, Sobat PPM semuanya. Thank you ya udah hadir di udah menjelang weekend ya. iya. Oke, Kak Tono. Ada yang sudah kenal Kak Tono? Nah, siapa sih Kak Tono ini Sobat PPM kira-kira? Nah, Kak Tono ini adalah Senior HR Business Partner Manager at e-commerce company. Pengalamannya sudah malang melintang sekali nih ya. Nah, sudah tidak diragukan lagi di dunia HR. Selain menjadi Senior HR Business Partner Manager, sebelumnya juga menjadi Senior Talent Strategy Manager. Jadi Kak Tono ini lulusan BINUS juga ya Kak. Benar, benar, betul, betul. Nah, Sobat PPM nih, siapa nih? Boleh ngacung nih yang satu alma mater sama Kak Tono ya. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik, baik. Mbak Wina gimana kabarnya? Baik Kak. Nah, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Kak Tono. Masih bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalamannya melalui program CLBK ini. Nah, uh, Kak Tono, kita kan membahas mengenai mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi first time manager. Nah, Kak Tono sebagai first time manager ini, sebaiknya cara yang efektif untuk mengidentifikasi hambatan itu yang dihadapi oleh first time manager dalam suatu organisasi itu sebaiknya kita seperti apa ya, Kak? Oke, thank you Mbak Wina. Jadi mungkin sebelum kita ngomongin cara mengidentifikasi hambatan sebagai first time manager, kita samain definisi dulu kali ya, apa sih sebenarnya first time manager itu? Jadi kalau boleh dibilang first time manager itu adalah seseorang yang sebelumnya tuh individual kontributor, di mana mereka mungkin dalam pekerjaan sehari-hari solo kontributor, dapat direction ya dia kerjain, habis itu dia bagus secara technicalities-nya, terus dia dipromot lah menjadi seorang leader di organisasi. Biasanya untuk promotion pertama sebagai seorang leader kita sebutnya sebagai first time manager di mana jadinya dia tuh nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga udah punya tanggung jawab responsibility yang lebih untuk mikirin tim. Dan juga mungkin secara goals dan KPI juga sekarang diukurnya juga dengan kinerja timnya juga gitu. Jadi bukan terhadap dirinya sendiri. Nah, masuk ke identifikasi hambatan gimana sih misalnya orang dari single contributor jadi first time manager, how to identify hambatannya. Biasanya tuh kalau aku dulu kalau boleh share lebih ke doing active listening dulu gitu. Jadi biasanya first time manager itu kan banyak ya karakternya, banyak tipenya. Ada yang mungkin tipikalnya kalau teman-teman ada dalam organisasi bisa aja orang jadi promote dari first time manager terus tiba-tiba kayak so tahu semuanya tuh dia bisa, oh dia tahu A, tahu B, tahu C, padahal belum tentu itu yang terjadi di lapangan. Ada tipenya yang langsung nggak pakai dengerin timnya, ya udah pokoknya semua tasnya dia micromanage ke timnya. Ada tipenya yang macromanage, dia dapat direction dari atasan, ya udah dia langsung lempar ke bawahan, habis itu udah nggak ada di review, nggak ada di apa, pokoknya ya semua langsung aja ke bawahan. Dia merasa as a manager, pokoknya semua ya aku lempar aja ke bawah gitu. Jadi banyak karakternya sebenarnya. Nah, tapi yang benar sebenarnya kalau misalnya kita mau identifikasi hambatan ke as a part-time manager pertama kali,
active listening dulu. Jadi conduct lah meeting sama tim untuk mungkin share dulu nih. Aku sebagai first time manager, goals-nya tuh sekarang misalnya di quarter ini untuk menyelesaikan ABCD, KPI-nya. Boleh tahu nggak teman-teman dari tim di lapangan sebenarnya sekarang tuh isunya lagi ada apa aja sih? Ada hambatan nggak sih untuk mencapai goals tersebut? Karena kan ibaratnya kita sebagai orang baru yang ada di tim tersebut yang quote unquote mungkin kita belum tahu nih yang terjadi di lapangan tuh seperti apa gitu. Jadi listen dulu dari mereka ada apa yang terjadi, baru abis gitu kita identify next step next actionnya kita mesti lakukan tuh apa. Rather than dibandingkan kita misalnya so tahu langsung oh ada ada directions udah kita bilang oke tim harus A, tim harus B, tim harus C. Abis itu nanti ketemu lagi ya minggu depan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kita kayak sebenarnya nggak tahu nih apa sih yang terjadi di lapangan gitu. Mendingan cari tahu dulu yang terjadi di lapangan apa, abis gitu buat analisa dari situ, baru buat next actionnya. Kayak gitu sih Mbak Wina, kalau menurut aku yang paling penting untuk pertama kali ya. Nah, kan tadi Kak Tono bilang active listening ya. Nah, kalau Mm-mm. yang benar-benar first time manager itu kita harus active listeningnya tuh yang seperti apa sih Kak? Maksudnya yang paling baik gitu. Oke, yang paling baik itu active. Makanya kenapa aku ada kata-kata active listening gitu ya, bukan listening aja. Karena kalau listening aja mungkin ya nanya, nanya sekedar nanya, di lapangan kayak gimana gitu. Terus udah mereka ngomong kayak nggak peduli, kayak masuk kuping kanan, ya kadang-kadang mungkin langsung keluar kuping kiri atau jangan-jangan mental. Tapi habis itu nanya for the sake of nanya, habis itu udah pokoknya langsung nge-direct. Nah itu mungkin kayak listening aja. Kalau active listening tuh benar-benar nanya, habis itu di digest. Biasanya mungkin kalau aku akan catat. Jadi dari Hmm. mereka bilang on the ground-nya oke gini, terus aku catat. Habis itu kalau ada isu, aku catat dulu isunya segala macam. Baru mungkin nanti besokannya aku akan giving suggestion atau giving plan-nya. Jadi, oke, based on data di lapangan itu sekarang terjadinya seperti ini. Lalu isu yang dihadapi kayak gini dan next action-nya kayak gini. Terus abis itu minta saran ke tim untuk cek menurut tim bagaimana. Apakah oke atau enggak. Dan jangan juga kita tiba-tiba jadi first time manager, kasih saran segala macam. Dan tiba-tiba pokoknya maunya langsung, oke, kalau A, A gitu tanpa memperhatikan dari feedback dari tim juga. Nah, kayak gitu sih bedanya active listening dengan yang listening aja. Oke. Nah, Kak, di chat udah ada yang tanya nih ya. Kak Ya, Tono bisa switch karir di posisi yang sama, berbeda departemen, apa bisa juga disebut sebagai first manager? jika switch karir di posisi yang sama berbeda departemen apa juga bisa di. Nah, tergantung. Mungkin switch karirnya seperti apa? Apakah di switch karir posisi yang sama tapi beda departemen? Di Hmm. posisi yang samanya itu, di posisi sebelumnya apakah sudah menjadi manajer atau belum? Kalau misalnya sudah menjadi manajer di posisi sebelumnya, terus cuma pindah departemen, sebenarnya ya, oh di posisi manajer juga. Sebenarnya kita quote unquote udah nggak bisa lagi bilang first time manager karena kita sudah pernah ada di posisi manajer. Cuman mungkin beda tim, jadinya lebih ke pengenalan aja gitu ke tim dan juga to understand the context of the timnya itu sekarang seperti apa kayak gitu. Sebenarnya first time manager ini cuma penamaan ketika dari single contributor menjadi manager gitu. Tapi kalau udah setelahnya ya sebenarnya kita bisa bilang ya first time manager, experience manager, manager gitu. Walaupun beda tanggung jawab atau job desk pekerjaan maksudnya seperti beda departemen, misalkan dari operasional ke marketing gitu, tuh sama juga itu tetap bukan first manager ya Kak? Benar, selama sebelumnya sudah pernah memegang posisi manajer, kita biasa sebutnya ya sebenarnya sebagai manajer. Karena sebenarnya apa sih yang ngebedain benar-benar tuh yang pertama kali adalah kalau first time manager tuh dia tuh memang karena baru pegang role tersebut, abis sebelumnya tuh cuma mikirin diri sendiri single contributor terus di promotion jadi manager kita sebutnya first time manager di mana mindsetnya sebenarnya di awal tuh perlu dirubah gitu. Yang sering ketemu kenapa first time manager ini mindsetnya tuh apa-apa mau kerjain sendiri. Karena kan dia merasa bagus nih dulu, misalnya oke udah di Mm. posisi single contributor bagus, apa-apa dia kualitasnya tinggi. Terus pas jadi first time manager, dia asumsinya dia juga mesti ngerjain sendiri, apa-apa gitu. Jadi dia takut untuk delegate ke tim, takut untuk kasih ke tim karena mungkin secara kualitasnya dia belum trust ke tim, jadi ya udah apa-apa dia kerjain sendiri. Itu yang salah gitu. Nah, tapi kalau orang sebenarnya udah pernah ada di posisi manajer, udah ada pernah ada di posisi first time manager, terus udah berubah mindsetnya, mau ditempatin di departemen manapun, kalau misalnya nanti dipindah-pindah, sebenarnya itu kita sebutnya biasanya ya as a manager aja gitu.
Nah, Kak, kan tadi Kakak bilang ada, berarti kan ada belum percaya sama tim gitu kan ya. Mm-mm. Terus karena baru pertama jadi dia kayak mengambil asumsi sendiri. Nah, berarti kan itu butuh keterampilan tuh, Kak. Mm-mm. Keterampilan yang penting untuk dikembangkan sebagai first time manager tuh kira-kira apa, Kak? Oke. Nah, yang pertama adalah know your team dulu kalau menurut aku. Kenapa? Maksudnya rather than semua technical skill, aku lebih pentingin as a first time manager itu untuk tahu karakter masing-masing tim. Karena as a first time manager pasti kan dia mesti deal with people, with timnya sendiri. Karena itu akan menjadi tanggung jawabnya dia ke depan untuk development timnya. Jadi dia mesti mengenal karakter timnya. Apakah timnya itu sebenarnya lagi dalam posisi yang motivated atau demotivated, atau tipikal timnya nih sebenarnya udah senior dan experience enough untuk mengerjakan tasnya, atau sebenarnya kayak fresh graduate yang baru masuk. Jadi dia mesti mengenal dulu karakternya. Apakah timnya itu demen di micromanage atau nggak demen di micromanage, dan segala macamnya itu mesti di understand, understand caranya kayak gimana. Adain biasanya kalau aku one on one meeting. Jadi rather than langsung kayak team meeting, misal punya timnya langsung 5 gitu kan. Rather than kumpulin dalam big group 5, biasanya aku satu-satu untuk ngobrol, misal kenalin diri, terus habis itu ngobrol aja santai kayak sekarang lagi ngerjain apa, oh ada isu di mana. Kamu tuh senangnya tipe leadership seperti apa sih gitu. Biasanya aku akan ajak open communications untuk dia bisa kasih feedback, oh dia tuh senangnya A, B, C, D, walaupun mungkin not necessarily kita mesti cater semua feedbacknya dari apa tim, tapi kita as a manager juga sebenarnya mesti ketemu di tengah gitu. Jangan sampai nggak match nih. Misalnya dia tuh nggak suka di micromanage, tiba-tiba kamu as a first time manager itu memicromanage tim gitu. Ya sebenarnya itu sooner or later ya timnya merasa nggak nyaman, nanti ya bisa jadi resign gitu. Atau kebalikannya, sebenarnya timnya masih inexperience, tapi kamu as manager kan experience nih. Jadi dia butuh banget di coaching gitu untuk kasih tahu stepnya. Oh dari ini step A ke step B ke step C, habis itu mesti checkpoint harian. Kalau as a first time manajernya tidak kasih coaching, main langsung lempar aja, terus habis itu ya udah bulan depan kumpulin ya gitu, atau 2 minggu lagi kumpulin. Nah itu juga dia sebagai tim juga ngerasa, oh kok aku punya manajer nggak bisa develop aku sih gitu. Ya sooner or later juga jadi timnya akan pergi gitu. Jadinya pertama kali sebenarnya menurut aku harus know your team dulu. Tahu karakteristiknya supaya kamu tahu leadership style apa sih yang bisa digunain. Yang salah sebenarnya mungkin bukan salah ya, tapi banyak kejadian di lapangan itu adalah as a first time manager, dia tuh menerapkan leadership style satu untuk semuanya. Karena kan biasanya mungkin kalau as a first time manager dia tuh punya role model kali ya. Misalnya oh role modelnya atasannya dia tuh mungkin tipikalnya kayak gini gitu. Terus ya udah dia mengimplement itu ke timnya. Nah, kadang kalau misalnya tipe leadership yang atasnya juga cuma satu tipe, jadi dia cuma mengenal oh leadership style tuh cuma satu tipe. Terus dia akan pukul rata ke semua orang. Which is belum tentu cocok gitu. Hmm. Jadinya memang secara leadership style itu mesti tailored kalau aku bilang ke masing-masing karakteristik dari timnya seperti apa gitu. Apakah butuh di coaching, apakah sebenarnya cuma butuh high level direction nanti timnya bisa jalan sendiri. Tapi yang paling terpenting adalah regardless of apapun leadership style-nya, kita sebagai staff manager nggak boleh lepas tangan. Jadi di mana ya kita tetap harus memonitor, kita tetap harus make sure bahwa ya quality of the deliverables-nya itu bagus gitu sih. Mungkin itu Jadi, hmm. eh satu, know your team. Yang kedua yang terpenting kalau menurut aku adalah get respect gitu. Hmm. Get respect tadi kan hubungnya kayak gimana sih cara build trust-nya gitu kan ya. Pertama get respect dulu dari tim. Nah get respect ini kan nggak bisa tiba-tiba as a manager, oke kita minta semua orang respect ke kita. Walaupun quote unquote mungkin mereka respect karena jabatannya lebih tinggi, tapi trust itu juga kadang-kadang kita perlu dapetin dari tim gitu. Salah satu contoh simpel lagi nih, as a first time manager, kalau misalnya ada timnya yang salah gitu kan, atau misalnya ada isu, jangan pointing fingers. Biasanya kalau aku misalnya pointing fingers kayak, kok ini bisa kejadian, ini siapa nih yang salah gitu, Hmm. kok bisa begini, terus rather than nyalahin orang tersebut, biasanya first time manager harusnya itu lebih ke ya udah cari solusinya dulu nih. Ya udah oke, ini kejadian isunya di sini. Ya udah yuk let's brainstorm apa nih solusi yang mungkin dilakukan. Udah selesai masalahnya baru mungkin kita evaluating. Dan evaluatingnya tuh bukan kayak nunjuk orangnya, tapi lebih ke arah ya in general, ya kalau misalnya ada kejadian kayak gini biasa kita mitigate-nya kayak gimana sih.
Nah, dengan ada kayak gitu, jadinya tim juga ngerasa, oh, manajer aku backup aku atau manajer aku juga ngerasa dia bisa mendevelop dan fokus on the solution, rather than fokus on the problem dan siapa yang salah, gitu. Karena banyak banget kejadian tuh justru ngeributin siapa yang salah daripada ngeributin solusinya, Ya gitu. bener banget. Gitu, itu sih. Ya. Jadi jangan memojokkan seseorang ya, maksudnya untuk kesalahan itu gitu kan. Benar, benar, benar. Mm. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ernest, dia dari Ambon, loh, jauh sekali ya. Nah, Oh, apa yang mesti dilakukan untuk pertama kali sebagai manajer dalam menyelaraskan diri dengan seluruh tim dan bagaimana memahami bahwa langkah yang kita ambil itu bersenyawa dengan keinginan seluruh anggota tim oke. gitu. Nah, pertanyaan bagus nih sebenarnya. Jadi, biasanya kalau as a first time manager itu sebelum ke tim, biasanya itu enakan ke atasannya dulu. Jadi ke atasannya dulu untuk kayak cek, oke goals-nya apa nih? Goals timnya apa? KPI-nya apa? Terus dia understand dulu untuk objektif dari apa yang jadi tanggung jawab dia as a manager, baru ke tim. Nah, bagaimana sih menyelaraskannya? Biasanya kita conduct meeting. Aku conduct meeting, habis itu ya perkenalan diri, habis itu langsung share nih. Misalnya, oh oke objektif kita nih di quarter ini A, B, C, D, habis itu plannya tuh dari misal manajernya punya inisiatif, oke plan kita, rencana kerja kita ke depan, kita masih ngelakuin inisiatif A, B, C, D untuk mencapai goal tersebut gitu kan. Habis itu jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ itu namanya kayak top down. Jadi pokoknya ya udah, ini directions-nya, ini plan-nya udah kalian jalanin. Biasanya tuh kalau aku gimana supaya dapat buy-in atau dapat alignment dari tim adalah aku minta mereka untuk giving feedback ke aku. Oke, menurut kalian kalau jalanin plan-nya kayak gini, mencapai nggak sih objektif yang kita mau capai? Atau ada another suggestion yang apa bisa bikin mencapai objektifnya tuh lebih efektif gitu. Karena jadi as a first time manager atau as a manager pun regardless sebenarnya ini mau first time manager, mau manager as first manager, sebenarnya ya mereka juga belum tentu tahu semuanya gitu. Bisa jadi ya mereka harus belajar dari bawahannya, belajar dari peers, belajar dari mentors. Jadi any kind of masukan tuh kita harus dapetin. Makanya kita as a manager tuh nggak boleh kayak close minded di mana ya kita paling tahu, kita paling benar gitu. Jadi kita mesti minta masukan dari tim. Habis itu kita brainstorm, oke, mungkin aja timnya salah juga. Jadi kalau timnya salah kita tahu, ya kita kasih tahu, oh kayaknya kalau kayak gitu kurang mencapai tujuan deh karena ABCD. Tapi kalau ternyata masukannya bagus dan bisa mempercepat kita mencapai objektifnya, ya udah kita masukin ke plan kita. Nah, habis dari itu jadinya kan kita ngerasanya tim kita tuh ikut terlibat atau ikut turut andil dalam dalam rencana kerja kita ke depan gitu. Nah, dengan feedback-feedback kayak gitu atau regular-regular meeting kayak gitu, itu tuh bagus banget untuk supaya bisa kita as manajer tuh selaras dengan timnya. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Mbak Wina, suaranya Ya, sorry. oke. Oke. Nah, nah kalau misalkan bagi first time manager tuh Kak, kan kita yang namanya ada di tengah ya Kak, ada atasan, ada bawahan juga. Mm-mm. Nah, untuk menyembatani kepentingan dari manajemen sama kepentingan tim tuh baiknya dengan cara yang seperti apa ya? Oh, oke. Sip. Ya memang jadinya sebenarnya kita quote unquote kayak jadi sandwich gitu ya. Kita mesti manage up terus juga manage down gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau aku pertama aku manage up dulu. Biasanya aku dapat directions nih. Oke, outputnya harus kayak gini. Habis gitu terus aku baru manage up. Oke, aku tahu nih outputnya masih kayak gini. Oke, aku buat plannya dulu ya, kayak gimana gitu. Habis itu aku discuss dengan atasannya. Oke, plannya kayak A, B, C, D, udah dapat buy-in. Oke, baru aku ke bawah. Nah, aku ke bawah, habis itu kayak tadi regular meeting segala macam, aku dapat feedback juga buat melengkapi plan-plan aku. Terus biasanya kan isunya ketemunya kalau ternyata outputnya nggak sesuai. Dan gimana nih manage up-nya gitu kan. Sebenarnya kan isunya biasanya kayak gitu kan. Biasanya kalau aku kayak gini, oke outputnya nggak sesuai nih. Aku nggak langsung kayak ke atas langsung, outputnya nggak sesuai gimana ya, langsung panik biasanya tuh kan takutnya kayak gitu kan. Nah tapi as first time manager emang mesti
pelan-pelan belajar sih. Maksudnya ini nggak bisa langsung kayak sekali tuh langsung oh jago. Nah ini juga mungkin yang perlu dipertimbangkan atau diingat as a first time manager tuh bukan berarti tiba-tiba apa-apa harus bisa baru jago, harus jago gitu. Pasti ya namanya orang mesti belajar dulu pelan-pelan ya nanti makin lama jam terbang makin tinggi makin bisa mengatasi hal-hal yang kayak gitu. Nah cuman yang aku pelajari yang menarik juga dulu kalau aku dapetin dari role model aku as a leader gitu, oke output nggak sesuai nih dalam project ya udah. Ok- itu kan udah nggak bisa diapa-apain tuh outputnya ya outputnya udah hasilnya misal tidak sesuai biasanya aku akan cari tahu oh isunya apa jadi isunya apa main isunya apa habis gitu aku propose solutionsnya apa ini contoh misalnya gini project implementasi sistem gitu kan harusnya kelarnya di bulan Juni tapi di bulan Juni tuh baru sampai testing gitu jadi bakal molor terus aku mesti report ke atas gitu kan oke di Juni nih masih molor nih dan kayak gimana aku buatin dulu nih oke isunya karena apa kenapa bisa sampai baru testing aku cari tahu apakah karena vendornya apa karena ada tiba-tiba fitur tambahan atau tiba-tiba karena ada permintaan-permintaan lainnya gitu yang kita mesti adjust habis itu aku bikinin next plan-nya oke jadi dengan ada penambahan ini kita udah tahu isunya ini solusinya kayak gimana terus habis itu ya udah berarti kita butuh waktu another 3 minggu lagi terus support yang dibutuhkan tuh apa. Jadi aku pas ke atas, itu aku nggak cuman ngomongin isu. Yang dibenci sebenarnya sama atasan kalau menurut aku adalah as a manager kita cuman bring issue. Padahal sebenarnya as a first time manager, kita di expect-nya adalah kita bring solutions gitu kan. Mungkin kalau jadi single contributor kadang-kadang ya udah masih bisa dipahami, oke ketemu isu ini dia lapor ke atasan. Cuman kalau jadi manager biasanya tuh di expect kita tuh bisa bring solutions karena ya kita kan dianggapnya sudah bisa memanage gitu kan sehingga ya udah ada isu habis gitu kita bring solutions habis gitu ya kita report jadi pas ke atasan itu oke walaupun ada isu tidak tercapai tapi kita udah tahu nih next stepnya kayak gimana outputnya kan kayak apa dan support yang dibutuhkan apa misalnya aku butuh decision dari atasan untuk poin A poin B poin C gitu ya udah di decide nah dengan kayak gitu biasanya akan lebih align antara how to manage up sama manage down gitu gitu sih Mbak Wina. Jadi itu adalah sesuatunya harus dicerna dulu gitu ya, Kak. Nggak Benar, langsung diinformasikan. benar. Nah, ini udah ada yang raise hand nih dari Kak Tridila. Halo Kak Tridila. Halo Mbak, Iya, silakan Kak, perkenalkan dirinya dulu. apakah sudah terdengar suara saya Mbak? Sudah jelas. Baik, terima kasih banyak telah diberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bertanya secara langsung kepada Kak Tono selaku narasumber kita pada hari ini. Baik Kak, izinkan untuk saya menyampaikan pertanyaan. Yang pertama Kak, bagaimana sih Kak caranya ini kita dapat meningkatkan soft skill, hard skill, dan sekaligus personal branding kita ketika menjadi first time manager agar terus berkembang ketika menjalani suatu perusahaan yang ingin dijalaninya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kami ini dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik dan berproduktif dalam mengelola tim bagi seorang first time manager karena dalam tim itu tuh berbagai macam karakter susah sekali untuk menyatukannya Kak ya. Ada yang mungkin ada yang kurang serius atau ada yang egois, susah diajak kerjasama dan lain-lain gitu Kak. Dan satu lagi yang terakhir, bagaimana cara efektif nih Kak untuk seorang first time manager ini tuh dapat meningkatkan keterampilan public speakingnya, apalagi bagi yang punya sifat introvert ini karena susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Kak. Oke, ini semoga aku nggak lupa ya pertanyaan 1 sampai 3. Oke, nomor 1 itu bagaimana caranya supaya apa kita bisa mengembangkan diri kita dari segi soft skill dan hard skill as a first time manager gitu ya. Kalau aku jawab, sebenarnya kita yang satu kita harus tahu dulu diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu kita assess diri kita tuh kurangnya di mana. Jadi sebelum kita ikutin, jadi gini, as a manager tuh jangan semua training-training diikutin gitu. Tapi kita harus assess dulu diri kita sendiri, kita tuh kurangnya di mana. Satu kurang soft skillnya di mana, kurang technical skillnya di mana, kurang leadership skillnya di mana gitu. Habis dari situ jangan berhenti di situ. Jadi itu kan assessment kita nih, self assessment kita. Kita mesti tanya juga ke atasan kita, sama ke tim kita.
tanyanya ya mungkin bisa dengan cara kayak, menurut kamu dari aku tuh apa yang perlu diimprove gitu. Kadang-kadang kan di organisasi ada juga yang performance review, 360 review, atau enggak monthly review gitu, atau monthly catch up. Dari situ bisa ngobrol casual. Jadi nggak usah kayak ngobrol serius, kira-kira aku butuh training apa. Maksudnya tidak perlu sedirect itu, tapi lebih ke arah casual aja nanya kira-kira aku butuh diimprove apa nih kalau soft skill, hard skill, ataupun leadership skill. Nanti kan dapat input tuh dari atasan. Terus dari tim juga misal dapat feedback ke kita gitu kan. Nah, kita gabungin semua itu, habis itu baru kita pilih. Kita prioritas dulu. Yang paling jadi kekurangan kita tuh di bagian mana. Jadi walaupun misalnya ternyata di mention ada 5 training gitu atau mencakup 5 topik. Nah, kita lihat dulu nih yang paling prioritas tuh yang kita butuh kembangkan tuh seperti apa atau topik yang mana, baru kita ambil trainingnya. Nah, trainingnya itu sebenarnya kan di luar sana ada training yang berbayar, ada training-training yang sebenarnya free, ada juga training mungkin dari internal kantornya kalau misalnya ada ya bisa diajukan kayak gitu. Nah, abis training sebenarnya itu kan biasa training itu kan one way atau misal paling kalau ada pun ya real real apa case study atau enggak apa sih eh, kayak misalnya role play gitu kan di training tersebut misalnya buat kita mempraktekkan. Nah, tapi jangan berhenti di situ karena kan trainingnya paling cuma sehari 2 hari atau seminggu gitu sih. Tapi kamu mesti juga pelatihan terus apa yang diajarkan di trainingnya. Jadi kamu terapin, abis itu minta evaluasi lagi sebulan ke depannya supaya kita cek benar nggak sih apa yang kita trainingin ini itu kita sudah implementasikan dengan baik. Jadi dengan kayak gitu tuh kita tuh terus bisa apa ya improve soft skill kita, hard skill kita ataupun leadership kita. Jadi jangan berhenti di satu training tapi ya habis training lakuin evaluasi, training lakuin evaluasi yang kayak gitu. Itu yang pertama. Tadi pertanyaan kedua tuh apa ya kalau boleh Pertanyaan diulang? keduanya, bagaimana caranya untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan baik dan produktif dalam mengelola tim bagi seorang first time manager. Karena kan dalam tim itu ada yang mungkin ada yang egois, yang tadi beda-beda Hmm. karakter. Oke, oke. Nah, yang tadi kalau bagaimana mengembangkan jiwa kepemimpinan itu yang pertama sebenarnya kita harus get trust dulu sih dari timnya. Tadi kan tidak diomongin gimana cara dapetin get trust ya. Misalnya ada meeting, habis gitu misalnya kita nggak boleh pointing fingers. Habis itu kita juga sebagai manajer harus bantu dalam pendevelopment uh, pengembangan tim gitu kan. Habis get trust mereka respect ke kita. Terus kalau misalnya masih ada nih, let's say, kayaknya susah nih orang ini kerja bareng kita, orangnya terlalu apa egois, nggak bisa nurut sama kita. Dan as a first time manager, gimana sih caranya supaya orang itu mau nurut gitu kan sebenarnya? Biasanya aku akan kasih feedback ke orang tersebut. Jadi as a first time manager juga memang tugasnya bukan yang enak-enak doang. Yang paling sering aku temuin di lapangan adalah orang jadi manajer tuh lebih cenderung mikirin anak gimana caranya tim suka sama dia. Gimana caranya supaya orang-orang semua tuh suka sama dia. Padahal sebenarnya as a first time manager itu tugasnya bagaimana caranya dia bisa mendevelop timnya dan giving a fair treatment kepada timnya gitu. Jadi bukan masalah orang tuh harus suka, tapi manajernya harus fair sama timnya gitu kan. Nah, jadi aku akan kasih feedback. Jadi kasih feedback, biasanya aku akan ajak orangnya ketemu, terus habis itu aku omong ini. Misalnya, oke, tadi tuh di meeting, kenapa dia misalnya punya bersikukuh banget dengan pendapat dia, padahal kita sudah mention bahwa misalnya pendapat dia itu tidak bisa diterima karena alasan A, B, C, D, kayak gitu. Jadi aku akan kasih feedback based on apa yang terjadi. Jadi bukan kayak ngarang-ngarang gitu. Jadi kasih sampelnya kenapa kita nggak suka sama behaviornya, dan again, bukan sama orangnya ya, harus sama behaviornya. Habis gitu eh kita kasih tahu kalau misalnya dia kayak gitu tetap ngelakuin kayak gitu tuh kedepannya akan kayak gimana resultnya dan harusnya kayak gimana. Habis itu ya kasih feedback aja. Misalnya bilangnya harusnya misalnya di meeting tersebut misalnya dia harus bisa coba open minded dengan pendapat dari teman-teman. Dan juga misal pendapat teman-teman kan benar karena misalnya udah based on analisa dan juga kita sudah melihat projections-nya hasilnya akan bagus kayak gitu. Nah, kasih candor feedback kayak gitu. Walaupun memang jadinya sulit ya, ya bisa jadi dia nggak suka sama kita karena apa
kok ini manajer gue marah gitu, atau manajerku kok misalnya kasih feedback ke aku kok jelek. Tapi ya itu yang memang harus dilakukan as a manager. Kalau enggak, kalau misalnya kita diem-diem aja, ya udahlah dia nggak mau nurut, udah deh biarin aja, tetap aja ngelakuin kayak gitu. Nah itu tuh jadinya jelek ke development mereka gitu. Kalau kita kasih feedback, habis gitu, ya mungkin kita nggak mengharapkan habis kasih feedback itu langsung tiba-tiba besok berubah. Feedback itu kalau biasanya development feedback ya memang akan terus-terusan, misalnya sampai minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan lagi gitu. Tapi mungkin kita akan ngelihat progressing gitu kan. Di mana itu impactnya apa? Ya impactnya ke karirnya mereka gitu. Ujung-ujungnya misalnya kalau karir mereka makin lama makin terdevelop, kalau misalnya kita habis kasih feedback dan dia bisa, let's say bisa promotion juga, atau bisa nanti naik pangkat kayak gitu, ya ujung-ujungnya mereka justru akan thankful dengan kita gitu. Dan ujung-ujungnya mereka akan respect juga sama kita. Oh iya ya, harusnya aku nggak boleh kayak gini gitu. Itu kalau menurut aku yang pertanyaan kedua. Kalau yang pertanyaan ketiga apa Mbak Wina? Boleh diulang nggak ya? Dan ketiganya, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan keterampilan public speaking bagi first time manager, apalagi kalau punya sifat yang agak introvert, Kak. Oh, oke. Sip. Kalau itu tetap perlu latihan. Kalau menurut aku, sebenarnya leadership gimana ya? Introvert sama ekstrovert dua-duanya tetap sama-sama bisa jadi leaders gitu. Maksudnya di mana bukan berarti introvert kan bukan berarti tidak bisa ngomong sama sekali gitu. Cuman mungkin memang kalau ekstrovert lebih cheerful apa segala macam, ya introvert mungkin lebih kaku gitu kali ya. Tapi sebenarnya dua-duanya tetap aja bisa jadi leaders dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Nah, tapi caranya kayak gimana sih? Biasanya kalau mau ngomong sama tim mungkin introvert masih bingung-bingung gitu. Biasanya latihan dulu aja. Latihan kadang-kadang dulu aku kalau mau meeting sama tim kadang-kadang latihan dulu depan kaca gitu. Maksudnya ini sebenarnya kayak konvensional dari dulu kan kita suka ngomong kalau mau public speaking latihan depan kaca, tapi ya itu memang Hmm. benar-benar dilakuin gitu. Jadi latihan di depan kaca ngomong, oke, aku mau ngomongnya kayak gini. Terus biasa aku catat pointers. Nah ini sebenarnya mau introvert, extrovert sama aja menurut aku, tapi ini bisa digunain buat ngelatih keterampilan public speaking. Selalu catat apa yang mau disampaikan. At least openingnya mau ngomongin apa, mainnya tuh mau ngomongin apa. Misalnya mainnya aku mau mencapai objektif ada 3, aku catat tuh 3 objektifnya. Habis itu closing statementnya aku mau ngomongin apa. Nah itu aku catat pointers-pointersnya sebelum meeting. Kadang-kadang mungkin kalau orang udah kebiasaan ngomong, ya mereka udah hafal di dalam kepala terus langsung bisa ngomong gitu aja. Cuman in some cases biasanya aku lebih seneng catat karena satu biar aku nggak lupa apa yang aku mau ngomongin. Kedua, biar aku langsung straight to the point apa sih yang mau aku sampaikan gitu. Dan juga aku bisa catat text actionnya tuh akan seperti apa. Nah, itu bisa dipraktekkan untuk apa ya, public speaking lah ke tim. Dan kalau misalnya memang habis kali nih, ternyata oh masih grogi-grogi, habis ataupun kayaknya aku masih salah ngomong, ya nggak apa-apa. Memang kan kita mesti embrace our failure juga. Habis itu kita dari situ kita catat nih, oh kita kurangnya di A B C D nih. Harusnya misalnya aku do opening dulu, habis itu aku nggak lupa nanyain next action dari masing-masing apa points tuh kayak gimana. Ya aku catat nanti aku di meeting berikutnya aku akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi gitu. Pokoknya Semoga menjawab ya Kak Tri ya. intinya ekstrovert atau introvert tetap harus latihan sih ya, kayak. Benar-benar karena sebenarnya cuma beda style aja tapi ya tetap dua-duanya pasti mesti latihan. Bukan berarti orang leadership extrovert langsung jago juga, enggak juga. Bisa jadi orang ngomong cas-cus gitu tapi nggak ada intinya gitu. Kayak gitu kok. Itu bener. Kadang kan kita suka ketemu orang yang kayak ngomongnya panjang tapi sebenarnya intinya nggak ada, atau intinya cuma satu kalimat gitu. Ya itu Kosong ya, juga Kak. sebenarnya public speakingnya juga tidak bagus gitu. Hmm. Ya, oke gitu, Kak. Nah, nih ada Kak Misbah Munir yang sudah raise hand. Halo, Kak. Bentar. Oke, Ya. halo, Halo. selamat selamat sore Kak Dewi, Kak Tono. Sore. Ya, eh thank you sebelumnya atas kesempatannya ya. Ini mungkin bisa jadi sesi curhat ya Kak Dewi dan Kak Tono bagi yang first time manager gitu ya, yang mungkin punya experience yang berbeda-beda dan unik-unik seperti itu. Nah, kalau dari saya sih tadi saya yang ada di kolom chat mengenai
pertanyaan pada saat kita switch career ya dari di posisi yang sama tapi berbeda development gitu. Seakan-akan merasa jadi manajer baru juga gitu karena kita harus belajar di departemen yang baru, kemudian handle tim dengan karakteristik yang baru gitu. Sebagai contoh, saya itu sebelumnya di manajer operasional gitu yang handle tim di lapangan. Kemudian switch ke departemen support nih Kak Tono gitu, yang artinya di office ya. Artinya di situ sudah menghandle tim dengan karakteristik yang berbeda, tim di lapangan dan juga yang ada di office. Mungkin ada dua pertanyaan nih Kak Tono gitu. Yang pertama mengenai bagaimana nih kita untuk eh, menghandle tim yang memang ada dua tantangannya kita nih ya di saya ya. Tantangan yang pertama adalah mengatasi karakteristik yang berbeda tadi gitu ya, bagaimana agar kita bisa cepat gitu ya tentunya untuk beradaptasi, baik itu kita yang beradaptasi dengan tim dan tim beradaptasi dengan kita gitu. Tentunya kita yang sudah sebelumnya menghandle departemen yang lain sudah punya karakteristik yang eh, unik juga gitu. Tentunya kan harus ada dua belah pihak yang harus bisa beradaptasi gitu. Kemudian selain tantangan adaptasi, tantangan mengenai knowledge yang teknis ya. Karena tadi sedikit disinggung oleh Kak Tono, pada saat kita menjadi leader, kita juga harus bisa mengcoaching atau bisa memberikan direction kepada tim. Sedangkan harusnya kita yang butuh direction nih gitu, karena kita yang baru di departemen itu gitu. Nah, apa yang saya alami itu ada di posisi tim ini trust issue gitu karena wah manajer saya nih dari departemen yang berbeda dia pasti nggak bisa untuk melakukan ini. Nah ada kondisi-kondisi itu. Nah bagaimana kita melakukan itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih Kak Tono, idealnya bagi kita yang switch karir seperti itu idealnya untuk kita bisa beradaptasi itu kalau ngomongin waktu itu harusnya berapa lama sih dan bagaimana kita dalam mengatur waktu itu gitu. Maksudnya pembagiannya lah gitu. Agar kita punya timeline untuk beradaptasi. Itu sih mungkin Kak Tom. Thank you. Ya, terima kasih Mas Misbah. Benar ya panggilnya Mas Misbah ya? Saya. Ya, betul. Ya, siap. Thank you pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya menarik karena aku pernah ngalamin juga, Mas Misbah. Jadi kalau dilihat sebenarnya background karir aku itu awalnya itu adalah di consulting atau IT consulting company lah. Sementara sekarang berkecimpung di dunia HR gitu kan jadi HRBP. Jadi pas aku masuk juga mungkin tim aku juga ngerasa loh backgroundnya nih project management, IT consulting, change management, tiba-tiba jadi waktu itu awal-awal talent strategi gitu sebelum ke HRBP. Jadi pivoting career abis itu ya mungkin jadinya ada trust issue juga dari tim yang baru gitu buat aku. Dan gimana sih sebenarnya cara kita as a first time manager atau manager di bidang yang baru itu dapetin trust dari timnya. Ini kalau yang aku lakuin dulu adalah sebenarnya aku mesti punya mindset yang benar dulu adalah pasti kalau aku udah ada di role tersebut berarti aku dipercaya aku dipercaya dan pasti atasan aku atau siapapun yang menempati aku di posisi tersebut percaya bahwa kita bisa ada di role tersebut. Jadi itu mungkin yang perlu ditanamin dulu di aku waktu itu. Jadi aku mesti punya confidence-nya dulu. Cuman memang PR-nya jadinya banyak Mas Isbah. Jadi PR yang kedua adalah jadi selain punya confidence, nah, karena aku tahu tim aku ini mungkin lebih pintar dibandingkan aku in terms of teknisnya, jadi aku mesti dengerin mereka. Jadi aku nggak boleh so tahu sebenarnya yang kedua. Jadi aku akan misalnya memahami juga untuk konteks di HR-nya seperti apa. Udah gitu kalau ada isu ya biasanya aku akan tanya. Jadinya instead of aku kasih directions, karena misalnya awal-awal nih ada isu ya aku mungkin nggak bisa kasih directions, tapi aku akan tanya, oh isunya apa? Yang udah dilakuin apa, kenapa ini bisa terjadi, terus aku akan tanya beberapa pointers lah, kayak would understand sebenarnya isunya apa, kayak gitu. Nah, untuk directionnya sebenarnya biasanya tuh bukan dibutuhkan hal teknis, kalau menurut aku. Tapi lebih ke arah strategic thinking on gimana solving isunya. Biasanya aku, kalau udah ada isu waktu itu, isunya aku agak lupa, tapi aku solusinya tuh, oh kayaknya kalau kayak gitu, kalau aku mikirnya, berarti harus ketemu sama misalnya tim procurement
atau kita mesti ngobrol sama tim bisnis, kita ngobrol lagi deh yuk sama tim bisnis untuk understand sebenarnya kalau kita kasih solusi A sama B itu dari mereka kayak gimana. Karena biasanya tim kita tuh sebenarnya udah tahu solusinya. Kadang-kadang dari mereka tuh udah kayak, oke aku tuh punya solusi A sama B sama C, tapi bingung mau pakai yang mana. Atau takut gitu, takut propose-nya. Nah justru tugasnya kita sebagai manajer, kalau di posisi yang kayak gitu, instead of giving direction, kita yang justru nanya aja, oke menurut kamu yang paling possible tuh buat nge-solve isu ini kayak gimana ya? Biasanya dia akan kasih pendapat, oke poin A gitu. Nah, sebenarnya kan biasa habis poin A itu kita bisa tanya, biasanya pro konnya apa ya? Misalnya bagusnya apa, jeleknya kayak gimana, terus inisiatif yang B bagusnya apa, yang jeleknya kayak gimana. Dari situ kan sebenarnya kita as a manager, kita punya kemampuan kayak analytical thinking atau enggak decision making juga oke kayak oh, gini timbang-timbang kayaknya paling bagus yang ini gitu. Habis itu ya udah let's connect misalnya kalau butuh ketemu sama orang lain kita suggest ke mereka. Jadi lebih kayak temen tukar pikiran dibandingkan kita langsung apa ya? Oke, kayaknya ngarang gitu. Misalnya kita ke pressure as a manager pokoknya mesti bisa giving solutions. Jadi kita ngarang solusinya. Oke, kayaknya ini gini aja deh gitu. Padahal itu belum tentu benar gitu kan. Nah, kalau kayak gitu tuh justru jadinya ya tim makin trust issue makin tinggi kayak ini kok manajer aku nge-propose gini ya padahal ini kan salah gitu. Jadinya dia akan ngerasa kita sebagai manajer so tahu. Tapi kalau kita tugasnya adalah lebih kayak asking the right questions ke dia, habis itu kita brainstorming isunya apa, pro cons-nya apa, pelan-pelan tuh dia akan jadinya getting trust ke kita karena dia oh ya manajer aku bisa ngedirecting aku dan manajer aku trust sama aku untuk solving isu ini. Dan itu juga jadi ngelatih dia kalau ada isu serupa ke depannya dia bisa ngelakuin exercise yang sama. Karena kan sebenarnya as a managerial itu bukan hanya technical skill yang dilihat tapi juga managerial skills-nya. Kadang-kadang kan kita suka ngeliat kalau di organisasi itu apa ya IT director gitu lah ini soal ngomongnya udah yang paling tinggi itu IT director atau HR director sebenarnya ya dia pun juga punya orang-orang di bawah yang udah paham banget sama teknisnya gitu kan mungkin juga HR director atau IT directornya juga belum tentu sepaham itu sama semua teknis yang di bawah-bawahnya tapi dia bisa managing people dia bisa mengorchestrating dia bisa tahu oke kalau isu kayak gini aku mesti connect sama orang ini, orang ini, orang ini. Nah, terus dia bisa mengorchestrate-nya. Nah, itu ya sebenarnya jadi plus poinnya Mas Misbah menurut aku di tempat yang baru untuk bisa apa ya show the value of Mas Misbah di situ as a manager tuh untuk hal manajerialnya. Nanti teknisnya over the time ya Mas Misbah memang perlu ya jadinya perlu belajar konteksnya kayak gitu kan. Tadi kalau tanya berapa lama sebenarnya tuh nggak ada waktu yang pasti kalau menurut aku. Tergantung scope-nya semakin besar skupnya berarti kan semakin besar juga semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Tapi mungkin kalau misal dulu aku secara strategi gitu di di satu company biasanya tuh aku 1-2 bulan gitu udah mulai coba memahami at least buat yang jadi prioritas di kuartal tersebut. Jadi kadang-kadang kan kita secara strategi oke skopnya banyak nih A to Z. Tapi ya fokus quarter ini misalnya cuman yang ini doang ya udah aku fokus aja yang ini dulu. Nah, ketika kita udah belajar teknisnya juga udah kita dalamin, habis itu manajerialnya udah dalamin, sebenarnya over the time itu biasa tim kalau udah ngelihat small wins gitu, oke manajer aku ternyata bisa gini ya, manajer aku backup gini ya. Itu tuh trustnya makin lama makin timbul gitu. Eh, dan itu memang jadinya kejadian. Jadinya apa ya? Tim tuh ngerasa oh ternyata manajer aku bisa dan sebenarnya manajer aku ada di sini buat bantu aku ngedirecting hal-hal yang seperti ini gitu terus nanti jadinya secara environment juga jadinya lebih enak jadinya mereka udah nggak akan questioning lagi kok manajer aku dari departemen lain harusnya aku nih yang naik kadang-kadang ada yang suka kayak gitu kan gitu sih Mas Bisda ada yang ke skip nggak atau ada yang mau di kurang jelas Ada satu iya terkait tadi saya tertarik mengenai confidence ya. Kita Mm-mm. harus confidence dulu nih di posisi yang saat ini. Nah, Mm-mm. itu pernah ada di kondisi itu Kak Tono sudah Mm-mm. mencoba untuk confidence ya karena memang Mm-mm. merasa diri ya yang sebenarnya dibutuhkan bukan hanya teknikal tapi juga soft skill Mm-mm. manajerialnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi di posisi tertentu karena kita memang posisinya
middle level ya. Artinya Mm-mm. kita juga berkoordinasi ke bawah dan juga berkoordinasi ke atas. Kalau tadi berhubungan dengan berkoordinasi ke bawah, tadi saya dapat poinnya, thank you, mengenai strategic direction-nya yang penting gitu ya, bukan teknisnya. Tapi Mm-mm. pada saat kita berkoordinasi dengan di atas, eh, ataupun yang sesama manajer, ada ekspektasi yang orang itu mungkin, oh harusnya ini tahu nih berkaitan dengan eh, isu ini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Contohnya, nah itu kadang menurunkan rasa confidence kita. Jadi nggak percaya, aduh ini ditanyain ini lagi nggak tahu Mm-mm. harus jawab apa gitu. Nah mungkin punya tips atau trik nggak Kak Tono, bagaimana Mm-mm. kita harus bersikap dalam kondisi itu gitu. Karena kan kita juga harus eh, memberikan sikap yang baik ya, artinya dalam arti ya kita nggak pengen kelihatan nggak tahu nih, karena memang kita udah dipercaya ada di posisi itu gitu. Itu sih Kak Tono. Ya, thank you, Mas Misbah. Jadi kalau aku biasanya dalam posisi kayak gitu, sebelum ketemu peers aku atau sebelum ketemu atasan aku, kalau misalnya memang contohnya apakah ada isu ataukah aku mesti jelasin inisiatif baru gitu kan, biasanya aku gather data dulu, Mas Misbah. Jadi aku memang PR-nya jadinya lebih lebih susah sih dibandingkan orang yang memang udah experience di situ gitu. Kalau orang experience kan punya experience, mungkin dia udah bisa langsung oke ini gini aja nih, gini terus udah present gitu. Nah kalau ini mungkin jadinya kita perlu belajar. Jadi belajarnya tuh bisa dari internal, bisa aja dari tim dulu nih cari tahu nih. Oke kalau kayak gini-gini biasanya kayak gimana. Abis gitu cek dokumentasi yang ada terkait dengan isu tersebut atau enggak project tersebut atau apapun yang related tuh yang mau diperbincangkan. Abis gitu benchmarking dulu. Biasanya aku suka cari di internet kadang-kadang gitu. Karena menurut aku biasanya kalau di suatu organisasi ada isu, pasti di organisasi lain tuh juga ada isu yang serupa gitu kan. Biasa aku akan cari dulu, abis gitu dari mau informasi aku dapetin, baru aku bikin pointers ABC gitu misalnya oke aku mau discuss ini nih kalau mau baru abis itu aku discuss sama peer sama atasan dengan pembawaannya oke sekarang kita ada isu ini atau sekarang kita lagi ada di project ini setelah melakukan analisa di internal kita kondisinya seperti ini dan aku udah benchmarking opsi solusinya A B C D kalau A misalnya prokosnya apa B apa C apa ada masukan nggak ya dari Bapak Ibu atau ada masukan nggak dari manajer bisa jadi worst case-nya adalah itu zonk. Ternyata benchmarking salah semua, nggak apa-apa. Tapi maksud aku, at least menurut aku, mereka udah lihat usahanya Mas Misbah. Terus habis itu kan mereka pasti ya mungkin trust issue, pasti itu menurut aku di awal-awal. Kayak, ini apa sih kok salah semua gitu. Tapi kan pasti mereka akan kasih feedback. Kasih feedback, terus kasih masukan, habis itu ya udah belajar lagi, evaluasi lagi. Tapi over the time nggak boleh sampai menyerah di situ. Kalau menyerah itu ya udah itu membuktikan bahwa mindset mereka terhadap kita tuh benar. Biasanya aku akan lebih kayak oke berarti next time aku mesti cari tahu lebih lagi terus evaluate lagi ya over the time kalau misalnya nanti mereka udah lihat value kita mereka lama-lama tuh akan trust sama kita. Itu kan tapi worst case-nya. Tapi ya sebenarnya on the average scenario pasti deh namanya udah nanya ke tim, udah baca dokumentasi, udah benchmarking, pasti ada yang masuk ke kita. Atau paling enggak mereka bisa lebih komenin, oh kalau kayak gini kayaknya butuh ditambahin kayak gini lagi deh supaya ininya lebih efektif. Atau nggak cuma sampai sini, habis itu dari sini mesti kemana lagi gitu. Nah bisa jadi ya sebenarnya solusi yang kita tawarkan tuh udah setengah jadi atau seperempat jadi. Terus habis itu pas ngomong ke atas, dari atas kasih feedback ke kita. Kayak gitu. Nah itu kan on average scenario biasa aku lebih ketemu yang kayak gitu dibandingkan yang totally zonk sama sekali. Gitu sih, Mas Wisbah. Oke, thank you Kak Tono, Thank you, insightful. thank you. Seru banget ya Kak diskusinya. Kayaknya belum cukup ya waktunya ya, masih kurang ya. Iya, Tapi memang sayang banyak sekali. banget yang perlu bisa Iya, dieksplor untuk topik ini. iya, untuk first time manager ini banyak banget sih yang mau didiskusiin ya kan pastinya. Tapi ya Kak, semoga apa yang disampaikan Kak Tono tadi bisa menjadi insight untuk Sobat PPM dan bisa membantu juga untuk Sobat PPM mengimplementasikannya ya dalam pekerjaannya sih pasti Kak. Nah, karena pengalaman Kak Tono itu juga luar biasa sekali kan gitu. Nah, Kak, sebelum benar-benar berakhir nih pertemuan kita, kira-kira closing statement apa nih dari Kak Tono? Oke, mungkin
closing statementnya adalah menjadi seorang manajer, apapun itu, mau first time manager, manager atau experience manager, kita harus selalu open dengan feedback dari semua orang. Jadi jangan sampai kita berhenti belajar di poin tersebut aja, tapi kita harus terima semua feedback, baik dari bawah, dari atas maupun dari peers. Karena dengan itu sebenarnya itulah yang membuat kita semakin lama semakin berkembang. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Tono ya, sharing-sharing pengalamannya. Semoga hal baik akan kembali ke Kak Tono. Kak Tono selalu Thank sehat dan you. diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Thank you, Mbak Wina. Thank you, teman-teman, Sobat PPM. Seru banget sebenarnya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi nih Ya, buat sharing-sharing ya Kak. ya. Oke, nah Sobat PPM dalam eh, pengelolaan bisnis, manajer supaya kita bisa terus berkembang dan berkembang, ada manajer berperan penting pastinya untuk memastikan tercapainya sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan terbesar saat ini yaitu bagi para manajer adalah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, supaya Sobat PPM ini bisa berhasil dalam menghadapi tantangan-tantangan sebagai manajer, PPM ada nih pelatihannya namanya Business Essential for Manager. Nah, seluruh modul dirancang sesuai dengan kebutuhan para manajer bisnis maupun bagi yang sudah ingin menciptakan peluang serta mengidentifikasi ide inovasi dengan prinsip design thinking, serta juga prinsip bisnis model kanvas guna menunjang karir manajerial yang lebih cemerlang lagi untuk sobat PPM. Jadi nggak mau kan jadi manajer yang nggak bisa apa-apa dan nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa mengatasi kesulitan. Jadi tunggu apa lagi yuk, tingkatkan skill manager, daftar langsung dengan hubungi nomor yang tertera di poster atau klik link yang ada di kolom chat. Nah, terima kasih ya untuk Sobat PPM yang masih stay sampai akhir acara dan masih terus semangat untuk menambah ilmu. Sobat PPM, untuk terus-terus menambah ilmu, bisa hadiri nih Popinman, Pojok Pintar Manajemen yang dilaksanakan hari Rabu 26 Juni dengan pembahasan Organization Fit versus Business Fit menuju transformasi bersinergi dengan pembicara Bapak Leonardus Dimas Aditya selaku konsultan asesmen PT Binaman Utama PPM Manajemen, dan ada juga Bapak Doni Asriyadi selaku Organization Development Group Head PT Angkasa Pura Indonesia. Nah, kedua konsep ini memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan transformasi perusahaan. Gimana sih Sobat PPM, si perusahaan ini mampu menggabungkan kekuatan dari kedua konsep ini, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan juga harmonis. Jadi langsung aja registrasi untuk nyimak diskusinya, bisa klik link yang ada di chat Zoom juga ya. Nah, Sobat PPM, acaranya nggak itu aja. Ada lagi nih, kita punya acara CLBK berikutnya yang dilaksanakan tanggal 28 Juni. Di sini siapa nih yang Gen Z? Jadi bagi teman-teman yang Gen Z bisa join CLBK yang akan membahas mengenai panduan G2 Gen Z hadapi dunia kerja dengan pembicara Ibu Andina selaku HR Manager PT Data Sintesa Teknologi Nusantara. Nah, karena memasuki dunia kerja bisa menjadi tantangan besar, khususnya bagi Gen Z kan, yang baru memulai perjalanan karirnya. Jadi bagi teman-teman Gen Z, penting banget nih untuk membekali diri dengan pengetahuan dan mentalitas dan juga keterampilan teknis serta keterampilan interpersonal. Jadi Sobat Gen Z biar makin mantap langsung aja daftar dengan scan barcode atau klik link yang ada di kolom chat. Oke Sobat PPM, untuk menuju perbaikan kami sediakan form feedback atau evaluasi. Mohon kesediaan Sobat PPM untuk mengisikan demi kemajuan program CLBK ini. Bisa scan atau klik link yang ada di chat ya. Nah, udah di penghujung nih, kita pengumuman untuk pemenang atau peserta interaktif, yaitu kepada Kak Tri Dila dan Kak Misbah Munir. Lalu pemenang games, selamat kepada Najla. Kak Najla, ya nanti nama-nama yang disebut akan dihubungi admin di direct message langsung kepada
menang ya oleh admin. Oke, Sobat PPKM, kayaknya udah 1 jam ya kurang lebih kita bersama. Nah, untuk tetap terupdate dengan kami dan informasi-informasi menarik lainnya, silakan join PPM Community. Silakan scan barcode atau klik link yang ada di chat Zoom. Sobat PPM, saya Wina mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Sobat PPM yang sudah stay sampai akhir acara. Sampai jumpa di event-event PPM berikutnya. Assalamualaikum.